Next-nya next-nya Kang, maaf. Ya, ini sesuai dengan tema yang, sudah dibicarakan dengan tim Manut Quran juga, kita akan bahas nih malam ini sebetulnya lebih ke arah marketing, tapi basic-nya itu, pasti kita pengen tahu juga kan gitu, kenapa sih kok kita punya jualan nih misalnya selama ini selalu ditolak, apakah memang ada yang salah mungkin ya dengan produk kita, mungkin ada yang salah dari cara penyampaian, mungkin ada yang salah dari harga gitu. Nah, sebetulnya ada 4 poin penting yang menyebabkan jualan-jualan kita ditolak. Salah satunya adalah kita punya reputasi brand itu yang sudah tidak baik di pasar. Jadi produknya mungkin pernah ditarik dari pasar atau di-recall atau pernah juga menyebabkan, krisis kesehatan ya. Misalnya sekarang banyak yang kita temukan, mmm, eee, kayak catering gitu ya, misalnya menyediakan makanan kemudian, yang memakan akhirnya ada yang keracunan makanan, nah seperti itu. Atau yang mungkin, produk-produk kesehatan yang ditarik dari pasaran atau produk-produk makanan misalnya yang bilangnya halal tapi ternyata akhirnya ditemukan ada produk-produk, tertentu atau turunan-turunan dari produknya yang ternyata, itu tidak halal dan lain sebagainya. Jadi itu sudah menyebabkan reputasi brand yang akhirnya kurang baik dan, di mata masyarakat akhirnya bisa menyebabkan penjualannya ditolak. Kemudian yang paling sering terjadi, harga dianggap terlalu mahal oleh si, konsumennya sendiri gitu. Nah, harga itu sebenarnya sih kita bisa lihat apakah ini, sesuai harga pasar atau, lebih mahal dari harga pesaing. Nah, sebetulnya kalau dari harga sendiri itu sifatnya sebetulnya subjektif ya. Subjektif dalam arti, mungkin buat orang tertentu tidak terlalu mahal, tapi buat orang lain bisa mahal. Jadi itu sifatnya, tidak, apa ya namanya, tidak pasti gitu, tidak pasti tergantung dari, kesanggupan dari masing-masing pembelinya juga gitu. Nah, yang ketiga, ada yang, tidak suka karena justru orang yang menjual itu sales-nya itu tidak kooperatif, tidak sopan, tidak ramah gitu ya. Kan kalau contoh yang paling gampang mungkin ya kalau kita belanja ke warung atau mungkin kita belanja beli makanan gitu ya di warung-warung sederhana gitu. Mungkin kalau sikapnya penjualnya sudah jutek gitu ya, sudah jutek, sudah judes itu kadang kita juga males gitu untuk, belanja lebih lanjut atau misalnya besoknya kita mau ke situ lagi pasti mikirnya, "Wah ini nanti dilayani lagi oleh orang yang sama." Nah, itu bisa menyebabkan penjualan ditolak. Makanya kenapa brand-brand besar itu, justru memberikan pendidikan atau training-training kepada customer service gitu ya. Sampai misalnya Bapak Ibu menyadari gitu ya kalau misalnya kita datang ke salah satu bank gitu ya, salah satu bank satpam-satpamnya aja sangat ramah gitu. Karena memang dididik seperti demikian, siapapun yang, mmm menyandang nama brand tersebut memang harus bersikap ramah terhadap customer-customer-nya gitu. Atau bisa juga jualannya ditolak, kenapa? Karena dia sudah punya langganan dan langganan ini yang membuat, mereka menjadi nyaman gitu. Nah, mmm, sebetulnya yang ingin kita pelajari di sini adalah bagaimana sih supaya, eee kita tuh tetap punya langganan itu akan terus nyaman sama kita, gimana caranya? Gimana caranya juga supaya kita punya harga itu bisa masuk akal untuk, customer yang akan kita tuju. Kemudian juga supaya, gimana kita sebagai seorang marketing mungkin ya, sebagai seorang marketing yang ingin memasarkan produk kita juga tahu cara, bagaimana bicara yang baik dengan customer-customer kita. Berikutnya Kang, maaf. Nah, apa beda sales dan marketing? Berikutnya, nah, kadang kita di lapangan itu suka, menyamakan tim sales dengan tim marketing. Padahal kedua tim ini adalah 2 tim yang berbeda. Jadi tim sales itu dia, tugasnya adalah membangun network dengan pelanggan,
memastikan terjadinya penjualan dan mendatangkan revenue. Revenue ini, bisa dibilang kayak profit ya, atau pemasukan untuk perusahaan. Nah, itu adalah tugasnya tim sales. Jadi tim sales itu yang memang harus jadi ujung tombaknya perusahaan gitu. Mereka yang harus jualan, rajin-rajin nawarin, rajin-rajin, kontak-kontak sama, pelanggan gitu ya. Nawarin kayak kemarin nih, kayak Kang Udin mau, launching gitu ya, launching buku gitu. Nah, itu ada tim di belakangnya pasti yang, mempromosikan, membantu mempromosikan, memberikan teaser-teaser gitu ya. Itu, sudah bagus banget gitu caranya, jalannya, karena memang, namanya kita mempunyai, usaha memang harus seperti itu. Nah, tugasnya tim marketing itu bisa dibilang untuk mensupport kegiatan dari tim sales. Jadi kita sebagai pemilik usaha, misalnya kita belum punya tim sales dan tim marketing yang terpisah, pasti biasanya seringnya itu memang kita jadi tim marketing sekaligus tim sales gitu. Hanya saja tim marketing itu tugasnya, cakupannya sangat luas sebetulnya marketing ini. Dia tugasnya membangun brand perusahaan, mempersiapkan materi dan alat-alat promosi, eee, pemasaran perusahaan secara menyeluruh gitu. Jadi dari A sampai Z untuk, misalnya dari sekarang lagi, banyak yang digital Aku teh marketing. ngadadaguan aya, Dari memang digital boleh sih. marketing digital marketing itu juga, eee, mereka yang membantu mempersiapkan alat-alat promosi, misalnya kayak bikin konten-konten, bikin video, mungkin yang sekarang teman-teman suka lihat ya kalau brand-brand besar gitu, atau yang punya usaha bikin sekarang, mmm, pemasaran digital marketingnya misalnya di TikTok atau di Instagram atau di YouTube atau di Facebook gitu. Nah, itu adalah tugas dari tim marketingnya sendiri gitu. Nah, tim sales itu adalah biasanya memang, jualan aja gitu, jualan, kerjanya jualan, apa, membangun network sebesar-besarnya dengan pelanggan, tuh. Berikutnya, Kang, punten. Nah, ya, jadi kenapa sih kita harus belajar tentang marketing malam ini? Karena kan, tadi kita udah belajar ya kenapa sih udah tahu nih gitu kenapa kita tuh jualan ditolak gitu. Nah, kenapa sekarang kita juga harus belajar tentang marketing agar kita tahu nih membuka jalan supaya jualan kita ini bisa lebih dikenal sama orang lain, bisa, lebih percaya sama orang lain brand-nya, dan kita bisa memberitahukan kepada customer bahwa, kita punya tim yang baik loh, customer service yang baik, customer service kita sopan. Kemudian juga, kita harganya bisa bersaing loh dengan tetangga sebelah, dengan pesaing kita. Nah, kita harus belajar tentang marketing, terutama untuk, Bapak Ibu di sini yang punya usaha, adalah membantu kita supaya tetap terhubung dengan pelanggan-pelanggan. Itu tadi, terus membangun reputasi perusahaan, kita juga bisa punya relasi jangka panjang nantinya dengan, pelanggan. Terus juga kita tetap membuka, saluran atau, channel ya, channel komunikasi dengan pelanggan-pelanggan. Terus yang pastinya ujung-ujungnya sih biasanya akan meningkatkan sales dan itu memang harus. Jadi marketing ini kan biasanya cukup banyak biayanya, cukup besar. Nah, itu harus bisa menghasilkan sales di belakangnya gitu, meningkatkan sales di belakangnya. Jadi nggak hanya sekedar pasang iklan, bikin flyer, bikin brosur, terus hanya dibuang-buang aja gitu flyer dan brosurnya, kalau bisa jangan. Karena, setiap, sen yang kita keluarkan atau setiap rupiah yang kita keluarkan, dalam bentuk iklan, dalam bentuk flyer, dalam bentuk brosur, bahkan dalam bentuk kartu nama itu kalau bisa menghasilkan sales gitu. Nah, dari situ juga dari kegiatan marketing ini kita bisa memberikan, pandangan kepada perusahaan tentang perkembangannya sendiri di lapangan gitu. Berikutnya Kang, next, ya di-skip aja nggak apa-apa ini. Nah, ini bagaimana sekarang kita menjadi marketer yang handal, next-nya. Nah, seringkali kita sebagai seorang marketer atau pemasar, itu sering dianggap,
sebagai tim yang hambur-hambur uang perusahaan biasanya gitu. Kenapa? Karena memang iya gitu, karena memang itu harus diakui bahwa budget pemasaran itu cukup besar. Nah, bagaimana dengan mungkin Bapak Ibu yang, sifatnya masih UMKM gitu ya, apakah memang harus mengeluarkan biaya yang besar gitu. Sebetulnya dari segi pengeluaran itu bisa diatur untuk, biaya pemasaran. Nah, dan kita itu tadi, biasanya kita masih usahanya masih kecil, kita jadi pemasar juga, jadi sales juga, itu saya juga rasakan kok meskipun saya bekerja, tapi kalau sudah, mengurus bisnis, mengurus usaha itu udah semua dikerjain gitu. Jadi CEO itu kita kalau bahasanya tuh Chief Everything Officer gitu. Jadi kita tuh ngerjain semuanya gitu, dari yang masarin, dari yang bungkusin, dari yang nyales juga gitu. Dan, itu sebetulnya nggak apa-apa juga sih di awal-awal, tapi begitu perusahaannya berkembang sebaiknya, kalau bisa sudah mulai mencari tim gitu. Nah, kenapa kita harus menjadi pemasar yang harus memikirkan keuntungan? Karena kembali lagi, apa yang kita lakukan dari segi pemasaran, apa itu harus dipikirkan jangka panjangnya untuk bisa membantu meningkatkan, penjualan buat perusahaan gitu. Misal contoh Bapak Ibu mungkin jualan, pempek gitu ya, saya ada beberapa member gitu yang jualan pempek. Jualan pempek dia pemasarannya yang pasti ya biasanya kalau UMKM itu senangnya ikut bazar gitu ya, ikut bazar. Tapi di samping sambil melakukan bazar nih, saya punya satu member yang dia cukup aktif gitu. Jadi kalau misalnya dia mau bazar, dia lihat nih tempatnya di mana, misalnya tempatnya di daerah Jakarta Pusat gitu. Biasanya dia nanya-nanya yang langganan-langganan beliau tuh daerah sekitar Jakarta Pusat gitu. Dia bilang, "Eh, saya lagi mau bazar di sini," gitu, di, apa, di venue dekat Jakarta Pusat gitu. "Mau dikirim nggak sekalian nih saya buatin," gitu. Jadi dia caranya tuh udah pintar gitu untuk, mengingatkan lagi, pelanggan-pelanggannya bahwa ada ikut bazar nih, mau join atau enggak gitu ya. Mau beli, mau titip apa enggak, nanti tinggal dikirim dari tempat dia bazar ke lokasi pelanggannya, seperti itu. Jadi, caranya itu selalu memikirkan, gimana caranya dia bisa tetap menghasilkan meskipun dia lagi jaga bazar, gitu. Seperti itu. Next-nya Kang. Nah, ini kita, bicara tentang menciptakan, namanya customer experience. Customer experience itu di mana si pelanggan kita itu bisa merasakan, apa yang kita jual itu kita sampaikan dengan baik gitu. Contohnya itu tadi kalau misalnya kita punya tim sales yang, bahasanya sopan, bahasanya baik gitu kan, kita juga seneng ya gitu kan. Kemudian misalnya tim marketingnya juga menawarkan satu produk itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tidak kasar gitu, kita pasti, seneng gitu atau mungkin tidak kasar tapi nggak maksa-maksa terus gitu. Jadi menawarkannya tuh dengan baik gitu, dan misalnya pelanggan yang belum mau sekarang ya udah jangan dipaksa gitu. Nanti mungkin, lain waktu dia, akan kembali lagi gitu. Karena sering juga gitu saya mengalami di mana, eee, pada saat, bisnis berjalan gitu banyak yang hanya orang sekedar nanya-nanya itu banyak. Jadi jangan kita merasa bahwa, "Ah, ini cuma nanya-nanya aja." Ya diladenin aja gitu, diladenin dan kita tetap kasih pengertian produk kita apa yang kita jual, mmm, yang kita jual itu apa, apakah, bagus atau tidak. Nanti setelah terjadi penjualan kita bisa tanya sama mereka lagi, gimana pendapatnya tentang produk yang kita jual gitu. Jadi kita menciptakan network terus gitu, hubungan terus dengan pelanggan, itu juga penting untuk mengembangkan, bisnis. Next-nya Kang. Nah ini, kita juga harus jadi tukang dongeng ya biasanya, tukang dongeng. Jadi kita harus rajin-rajin menceritakan, apa sih, produk kita nih apa, kemudian juga, apa namanya, apa yang kita tawarkan ini, apakah berguna atau tidak gitu untuk masyarakat. Terus kita harus rajin-rajin bercerita. Makanya kenapa,
banyak sekali sekarang yang influencer-influencer gitu, mmm, justru mereka ya kalau bisa dibilang ya beberapa influencer itu kan sebetulnya bahkan tidak punya barang ya, tidak punya produk. Tapi mereka bisa meng-influence masyarakat luas gitu untuk membeli produknya mereka gitu, atau membeli produk dari brand yang di-endorse sama mereka gitu. Karena mereka bisa bercerita gitu, pintar menceritakan tentang produknya. Jadi itu yang harus, kita pelajari. Gimana kalau misalnya saya bukan seorang yang, pandai bercerita gitu. Saya bukan orang yang, senang bicara depan publik gitu. Itu sebetulnya ada trik-triknya juga sih, mungkin teman-teman bisa, misalnya di produknya itu bisa dibuat kayak semacam ya kalau dari digital marketing ya, misalnya dibikin di Instagram, ada foto-fotonya gitu ya, lebih banyak foto, fotonya juga bisa ditulis caption, tulisan-tulisan yang menarik gitu ya, kalau kitanya sendiri tidak berani tampil di depan publik. Karena ada beberapa, eee, member saya juga gitu, yang, member saya gitu yang dia, bilang gitu, "Bu, saya mau dong belajar jualan gitu ya, belajar marketing, tapi saya nggak suka tampil di depan umum. Saya nggak suka bikin video TikTok, saya nggak suka bikin video-video reels," katanya gitu. "Saya nggak suka tampil di YouTube, nggak pede," katanya. Jadi, gimana caranya ya, berarti benar-benar kita buatkan satu, kegiatan atau aktivitas marketing untuk beliau yang sifatnya memang, sesuai sama karakter beliau juga gitu. Next Kang, maaf. Nah, ini kita juga harus mencoba banyak hal, berinovasi. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ya brand-brand besar kayak Coca-Cola itu, meskipun sudah brand besar, tidak pernah berhenti untuk melakukan kegiatan marketing dan selalu punya hal baru yang diinovasi oleh mereka gitu. Dan, kampanye pemasarannya mereka juga sangat, gencar gitu ya, sangat gencar, terus juga selalu, apa namanya, selalu mengikuti tren yang baru, next-nya Kang. Nah, ini selalu mempelajari tren-tren baru. Kalau sekarang misalnya contoh, kita bisa lihat sih gitu ya, ada tren-tren yang, kemarin tuh cukup mendunia gitu ya, kayak K-pop gitu. Makanya, sekarang apa-apa kan segalanya kayak serba-serba Korea-Koreaan gitu. Nah, itu juga bisa kita pelajari. Kemudian, gimana sih caranya menarik pelanggan gitu dengan menggunakan tren-tren yang sedang, happening gitu di lapangan sekarang ini gitu. Gimana kalau saya UMKM gitu, saya bukan brand besar, gimana saya bisa selalu berinovasi, gimana saya bisa mempelajari tren terbaru. Sebetulnya kalau di UMKM itu masih, cukup, eee, cukup tinggi gitu, mmm, apa ya istilahnya, perilaku kita itu untuk yang kita bilang namanya ATM, amati amati, teliti, dan, modifikasi. Jadi kita bisa memodifikasi apa yang dilakukan sama brand besar dan kita, optimalkan di brand kita sendiri gitu. Contohnya misalnya, tren terbaru tuh apa sih gitu sekarang. Tren terbaru itu misalnya contohnya ada, packaging yang baru nih misalnya gitu ya, packaging misalnya kita jualan makanan, ringan gitu. Mungkin yang dulu ya gitu, kalau zaman dulu kan mungkin jualan hanya pakai plastik, cukup cukup dipanasin gitu ya, di-seal aja, itu udah bisa jualan ke mana-mana, ditempel stiker, udah bisa jualan ke mana-mana gitu. Mungkin sekarang trennya udah nggak begitu lagi, trennya adalah menggunakan packaging yang cukup menarik gitu. Packaging yang menarik, yang ada, gambar-gambarnya, yang, bisa ditutup ulang, dibuka ulang gitu ya, pakai zipper dan lain sebagainya. Itu kita harus mempelajari. Jadi, sebisa mungkin kita cari tahu tren apa sih yang cocok dan bisa kita pakai untuk, produk kita sendiri gitu. Berikutnya, Kang. Nah, mmm, kita juga harus punya perencanaan yang baik gitu, kayak kemarin misalnya,
kalau di saya gitu ya, kebetulan saya bekerja di Hyundai saat ini itu kalau kita, apa namanya, kita mau melakukan launching mobil gitu ya, itu bisa perencanaannya bertahun-tahun ke belakang gitu kan, bertahun-tahun ke belakang karena kita harus banyak sekali yang dikerjakan gitu. Nah, mmm, gimana dengan brand yang, eee, kecil gitu ya atau misalnya UMKM, itu gimana? Apakah harus melakukan hal yang sama? Sebetulnya itu bisa dilakukan gitu karena, saya sendiri sudah melihat gitu beberapa brand Indonesia gitu ya, brand lokal itu kayak misalnya, brand hijab itu Wearing Kelambi itu ya, Wearing Kelambi tuh, itu hebat tuh waktu itu. Dia pengerjaan digital marketing aja, jualan online itu dalam 15 menit itu sampai menghasilkan puluhan ribu bisa dijual sama dia. Dengan, strategi yang tepat gitu, strategi yang tepat, dia menyasar, pembeli yang tepat gitu ya. Jadi betul-betul begitu, barangnya di-launching itu kayak ditunggu-tunggu gitu loh sama orang banyak, seperti itu. Nah, berikutnya, Kang. Nah, ini yang sering kita miss nih gitu. Data kadang-kadang kita kalau jualan, punya data pelanggan dianggap, yang penting tahu nomor handphone, yang penting tahu rumahnya di mana, gitu kan. Nah, sebetulnya, itu kalau saat ini gitu sebaiknya Bapak Ibu memang menyimpan dengan baik gitu data-data tersebut. Apalagi misalnya sekarang ini, WhatsApp gitu kan grupnya tuh banyak banget ya. Saya grup WhatsApp-nya udah nggak kehitung gitu, banyak banget. Nah itu sebetulnya, bisa dibilang adalah database kita juga sih, database dalam arti itu database network atau, komunitas-komunitas yang kita ikuti gitu ya. Mmm, itu bisa kita anggap sebagai satu aset. Apakah itu aset untuk, kita jualan atau aset untuk kita melakukan networking. Nah, sebetulnya itu yang satu adalah kita bisa memperlakukan database yang kita punya saat ini sebagai satu aset untuk memperluas, komunitas kita gitu. Jadi dalam dalam memperluas networking. Siapa tahu dari semua data yang kita punya ini akan ada beberapa yang nantinya menjadi pelanggan kita gitu. Karena itu udah sering terjadi pasti sama Bapak Ibu juga semua gitu. Kadang kita nggak pernah tahu ya gitu, kita iseng-iseng nawarin gitu, "Eh, saya punya produk ABC nih," gitu. Iseng aja ditawarin gitu ke teman-teman, nggak lama dia mungkin lihat ya kita nawarin apa, pasti dia akan nanya gitu pada saat mereka ada kebutuhan gitu. Jadi, data itu cukup penting sebetulnya, jadi harus disimpan dengan baik, Bu. Berikutnya, oke, di-skip aja Kang, nggak apa-apa. Nah ini, kita belajarnya ini aja ya, maksudnya, sharing-nya cepet-cepet aja. Jadi, sekarang ini sebetulnya mungkin kalau Bapak Ibu tahu marketing itu ada sekarang sudah sampai 7P. Tapi secara basic itu kita belajar belajar ya atau kita sharing dulu deh ini 4P-nya seperti apa. Yang pertama di marketing itu kita harus tahu, produk dan jasa yang kita jual itu apa aja. Terus harganya itu berapa yang harus kita setting, kemudian dari segi promosi itu, apa aja yang harus kita kerjakan, kemudian di mana produk itu kita jual. Berikutnya, Kang. Nah, untuk produk ini, banyak ya Bapak Ibu, ada yang, eee, secara teori ya, itu bisa dalam bentuk, hasil usaha, memang sudah ada bentuknya ya, kuliner, fashion, craft. Terus ada juga jasa, ada juga yang, ya jasa ya, jasa gitu. Nah ini sebetulnya apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kalau kita bicara tentang produk itu kadang-kadang, banyak sih gitu yang bicara gitu ya, ngobrol sama saya, eee, "Kak, apa aja sih produknya? Produk yang sebaiknya dijual ke masyarakat itu seperti apa? Atau belum punya ide bisnis itu gimana caranya punya ide bisnis?" Sebetulnya yang paling gampang dilihat adalah apa sih yang terjadi di sekeliling kita gitu.
apa sih yang menjadi masalah sebetulnya di sekeliling kita ini misalnya. Ada teman saya yang waktu barengan di ibu-ibu kota itu, beliau masih cukup muda, dan dia usahanya budidaya maggot. Budidaya maggot itu yang untuk makan sampah ya. Jadi case-nya beliau itu melihat kok banyak banget nih sampah di lingkungannya gitu, sampah di lingkungannya yang, dibuang begitu aja menjadi waste, dan sebetulnya jadi apa ya, mengotori juga gitu, mengotori lingkungannya. Akhirnya, beliau mempelajari tentang budidaya maggot gitu. Nah, sekarang budidaya maggot itu ternyata cukup gencar juga gitu dilakukan oleh banyak komunitas gitu, karena dianggap juga membantu dari sisi lingkungan gitu. Jadi itu cukup berhasil beliau. Padahal kalau dipikir, buat banyak orang, ngapain sih budidaya maggot?" Gitu. Dan banyak juga sih sebetulnya lingkungan beliau, di sekitarnya beliau, rumah beliau sendiri juga awal-awalnya juga protes gitu, "Kok budidaya maggot sih, kan bau," dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa membuktikan bahwa, mmm, dengan budidaya ini tuh bisa membantu lingkungan loh gitu. Nah itu seperti itu. Jadi memang dia melihat ada kondisi, ada satu masalah gitu di lingkungannya. Itu ternyata ternyata bisa menjadi satu, ide bisnis untuk beliau gitu. Berikutnya Kang. Nah ini, soal harga. Jadi harga itu, eee, mindset-nya sebetulnya harga itu adalah uang yang memang harus dibayar oleh, pelanggan kita gitu, untuk mendapatkan produk yang kita tawarkan. Jadi kita sebelum, memberi harga gitu kepada di produk yang kita mau tawarkan, sebaiknya memang kita melakukan, survei ya, survei dulu apakah memang harga tersebut cocok dengan, calon pembelinya atau tidak gitu ya, atau misalnya, "Wah ini terlalu mahal nih, kompetitor aja nggak jual segitu," gitu misalnya. Toh barang yang saya jual juga nggak beda-beda jauh nih, apa, kelebihannya dari, barang di tetangga gitu ya. Jadi itu harus, dipelajari dulu sebelum kita memberikan harga gitu. Jadi harga ini nggak bisa juga kayak kayak misalnya kita punya barang terus langsung kita mau jual gitu. "Oh saya kira-kira saya jual deh, 500.000 gitu, ternyata kompetitor jual harganya jauh lebih murah, dengan, kelebihan-kelebihan yang sama gitu ya, dan ya itu akan menjadi masalah akhirnya buat kita. Ya berikutnya Kang. Nah berikutnya adalah tempat. Kalau sekarang sih, sekarang ya kan, udah masanya jualan online ya, jualan online. Jadi sebetulnya tempat fisik itu tidak terlalu, bermasalah sekarang, bisa di mana aja, teman-teman bisa buka di rumah, bisa, buka online gitu ya, itu nggak jadi masalah. Cuman kalau misalnya ingin membuka satu toko offline itu memang harus dipikirkan tempatnya di mana. Apakah, cocok dengan bisnisnya, apakah cukup strategis, kalau yang jualan kuliner atau jualan makanan, apakah tempatnya mudah dijangkau oleh pelanggan, kalau yang mungkin, mau jualan pakai, jasa, apa namanya, Grab atau GoFood gitu, sebaiknya memang dicari tempat yang strategis dan bisa didatangi gitu oleh, Grab atau GoFood-nya. Jadi nggak apa ya, istilahnya nggak buang-buang tenaga juga gitu kan untuk kita memastikan, lokasi ini, mudah ditemukan sama pelanggan, cukup strategis buat kita dan, akhirnya bisa menghasilkan gitu. Berikutnya. Berikutnya Kang, maaf. Next. Nah, ini ada promosi gitu. Promosi ini justru sebetulnya kalau promosi ini mungkin yang paling sering dilihat ya sama kita semua ya, sama Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa lihat, misalnya iklan, itu yang paling sering dilihat dalam bentuk promosi. Nah, padahal tujuannya promosi sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi dan kita menarik konsumen-konsumen baru juga gitu. Sama kita mengkomunikasikan produk kita yang kita punya nih apa aja. Makanya, kenapa kalau misalnya kita ada budget untuk melakukan iklan, eee
produk-produk kita gitu ya, melalui Instagram atau melalui Facebook gitu yang dan dengan budget yang minim pun sebetulnya sekarang sudah bisa dilakukan, gitu. Itu adalah untuk supaya kita bisa menarik konsumen lebih banyak lagi gitu, memperkenalkan produk-produk kita kepada, konsumen yang lebih banyak lagi. Terus juga menginformasikan misalnya kita punya kualitas yang lebih baik nih misalnya gitu. Yang tadi kita sudah, baca ya di awal bahwa ada beberapa produk yang jualannya terus ditolak gitu karena ya itu tadi mungkin dari segi brand-nya reputasinya sudah jelek. Nah ini sekarang kita gimana caranya untuk meningkatkan, atau memperbaiki reputasi tersebut gitu. Next Kang, berikutnya, ini, sedikit, eee, bukan promosi ya Bapak Ibu, ini kebetulan, usaha saya dan suami, ini kita jualan tanaman hias memang sejak pandemi. Jadi ini memang kita awalnya itu, nggak niat jualan awalnya, jadi niatnya itu kolektor aja gitu, beli-beli tanaman hias, kebetulan, kami berdua suka. Terus sebetulnya iseng cuman di posting-posting foto-foto, kebetulan anak saya yang, bungsu nih lumayan fotogenik anaknya gitu. Jadi, kita sering, "Ayo Dek, foto Dek," gitu. Karena kan kita di rumah semua ya, ini waktu kejadiannya zaman pandemi sih memang, waktu Covid gitu. Jadi kita melihat nih ada, oh ini begitu kita lihat ada kesempatan di pasar, banyak orang mencari gitu ya, pas kita kita tanam sendiri, kok tumbuh gitu, kok jadi banyak akhirnya kita coba-coba gitu, menawarkan, sekarang ini alhamdulillah sudah bisa diekspor ke beberapa negara di luar Indonesia gitu. Kemudian, berikutnya ya ini sih hanya ini aja ya tuh kami, udah didatangin juga sama influencer, terus next Kang. Jadi konten-kontennya sih cukup banyak ya, ini di kebun kami. Ini kebetulan mertua juga ada gitu ya, kadang-kadang beliau sama kita suka, "Ayo Bu sekalian olahraga," gitu. Jadi disuruh ke kebun belakang, beliau kayak gerak-gerak senam-senam gitu, nanti kita jadiin konten. Tapi kita izin dulu sih sama beliau gitu, nggak sembarang kita main jadikan dia konten gitu. Ini kami izin gitu, "Bu, ayo Bu sekalian difoto atau sekalian dibikinin video," gitu. Lumayan, mmm, buat beliau juga senang kebetulan mertua ikut saya gitu di sini. Jadi happy juga ya sudah, karena sudah tua beliau. Oke, berikutnya ya di-skip aja, Kang, maaf. Nah, sekarang kita bicara tentang target audience, mungkin bisa langsung aja, Kang, berikutnya. Nah, ini sebetulnya yang sering kita miss juga pada saat kita membuat satu, brand ya gitu. Banyak sekali, teman-teman di, komunitas UMKM itu, eee, bikin usaha gitu ya, "Oh yang penting saya, bikin usaha," gitu, misalnya usaha sambel gitu ya, sambel. Terus begitu udah jadi dia bingung, "Ini saya mau jual ke mana?" Gitu, "Saya mau jual ke mana?" Akhirnya saya bilang, "Coba dicari tahu dulu, ini sebetulnya, jualan sambel ini maunya dijualnya ke siapa?" Itu harus tahu dulu gitu, harus tahu dulu. Nanti akan terkait juga dengan bagaimana cara kita menjualnya gitu ya, kepada siapa, misalnya sambel sambel bawang gitu. Sambal bawang biasanya kan yang beli, ibu-ibu ya gitu, ibu-ibu pasti biasanya ibu-ibu. Nah, apakah kita mau nyasar ibu-ibu aja atau misalnya kita mau nyasar, orang-orang yang di perkantoran gitu. Nah, itu kita harus tahu dengan pasti, dari segi, apakah laki-laki atau perempuan ya, jenis kelaminnya, kemudian usianya kira-kira, dari berapa sampai berapa, terus juga lokasinya ada di mana mereka gitu. Jadi itu bisa kita, prospek ya istilahnya kalau bahasanya itu kita prospek gitu. Oh ini, calon-calon pelanggan kita nih gitu. Kemudian, kita harus tahu nih pola membeli mereka seperti apa. Apakah mereka lebih senang beli online atau mereka lebih seneng lihat barangnya? Karena ada yang masih seneng kayak lihat, "Saya mau lihat dulu dong barangnya," gitu, "Saya mau lihat," atau kalau makanan biasanya, "Saya mau nyicipin dulu deh," gitu.
Karena makanan kan, urusan selera ya gitu, jadi pasti orang-orang tuh pengen nyicip dulu, pengen tahu bentuknya, pengen bisa mencium, baunya gitu, jadi nggak sembarangan pesen gitu. Gitu, eee, kemudian berikutnya ya ini, contoh aja ya, contohnya kita bisa bahas dengan cepat kan. Jadi misalnya kita mau jualan kosmetik gitu, kita harus tahu produknya apa, kita harus paham nih produk kita sendiri apa gitu yang mau dijual. Atau misalnya kita menjual produk orang lain, kita jadi reseller, itu kita harus tahu produknya apa dulu gitu, dan, kita sebaiknya jualannya di mana aja. Nah, ini tadi demografinya kita mau jual ke siapa aja nih, ke wanita usia berapa sampai berapa misalnya, pendidikannya dari, mulai kuliah misalnya, apakah dia mahasiswa, wanita karir, atau ibu rumah tangga. Nah, kebiasaan-kebiasaan dia membeli apa juga kita harus pelajari. Terus, daya belinya seperti apa, karena daya beli ini juga nanti akan mempengaruhi harga harga yang akan kita tawarkan kepada, target pasar kita. Berikutnya, Kang, di-skip aja nggak apa-apa ini, berikutnya. Nah, ini saya cepet-cepet aja ya untuk ngasih taunya. Jadi, ini sih berhubungan sama, saat ini ya, keadaan saat ini mungkin, semakin didorong juga sejak, masa pandemi, di mana semua orang akhirnya harus beralih, ke arah digital. Jadi sekarang itu saya udah jarang sih ketemu, member gitu ya, member dari komunitas UMKM ya terutama gitu yang bilang, "Aduh saya gaptek nggak ngerti pakai internet, nggak ngerti pakai, eee, apa namanya, handphone," gitu. Sekarang karena data bicara bahwa sekarang itu orang menggunakan internet dalam satu hari bisa 7 jam. Itu juga mungkin didorong, penggunaan-penggunaan dari orang-orang yang bekerja gitu. Orang yang bekerja bahwa sehari kan harus bekerja minimal 8 jam ya gitu. Jadi itu udah pasti orang melihat dan membuka internet itu sehari bisa sampai 8 jam. Terus waktu digunakan dalam menggunakan sosial media itu bisa lebih dari 3 jam dalam 1 hari gitu. Dan ini adalah penggunaan orang, di Indonesia dari usia 16 sampai 64 tahun gitu ya. Jadi sekarang yang udah usia di atas 60 tahun pun sekarang udah melek digital gitu ya, sudah nggak bisa bilang gaptek lagi gitu, semuanya menggunakan internet, hampir semuanya menggunakan sosial media gitu. Next-nya. Nah, kebanyakan orang menggunakan internet itu untuk mencari informasi. Tapi bisa kita lihat di sini ada 50%, sekitar 50% itu orang membuka internet itu untuk mencari produk, mencari, brand, dan juga mereka, ingin melakukan, apa ya namanya, membuka network gitu. Yang paling pertama sih yang udah pastinya mencari informasi. Makanya sekarang kita harus banyak-banyak tuh, menggunakan internet memang gitu. Menggunakan internet karena ternyata banyak orang yang mencari produk dan mencari brand itu melalui internet. Berikutnya, kemudian nah ini juga penggunaan sosial media itu, di Indonesia ternyata semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi. Sampai 167, juta orang gitu. Terus, siapa sih yang paling tinggi pemakainya? Ternyata yang paling tinggi pemakainya memang, di sini perempuan gitu ya, menggunakan sosial media. Maaf, sorry, bukan perempuan, di sini yang paling tinggi ternyata adalah, laki-laki sekarang yang menggunakan sosial media. Dulu awal sebelum pandemi, itu yang banyak menggunakan perempuan memang gitu. Begitu pandemi mulai, ternyata laki-laki juga banyak sekarang yang menggunakan sosial media. Karena, sekarang sosial media itu juga sudah digunakan untuk mencari penghasilan gitu. Jadi banyak sekali, laki-laki yang sudah lebih intens ya memakai sosial media. Berikutnya,
Nah, ini demografinya, ternyata pengguna, audiensnya itu adalah yang dari usia 18 sampai bisa dibilang bahkan dari 13 tahun sampai 54 tahun, itu usia yang cukup banyak. Jadi, kenapa saya bilang begitu dan ini bisa dilihat nih banyak sekali, laki-laki ya di sini audiensnya. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ada budget untuk mengembangkan iklan di sosial media, itu targetnya kelihatan di sini gitu. Targetnya adalah, mereka dari usia 13 sampai 54 tahun itu cukup cukup luas gitu dan kebanyakan adalah laki-laki. Jadi harus disesuaikan konten-kontennya, tulisan-tulisannya, itu harus disesuaikan dengan, para target audiens ini, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berjualan kuliner, berjualan makanan, dan kulinernya misalnya pengen diulas sama influencer dan kita pengen menargetkan supaya lebih banyak nih misalnya bapak-bapak atau orang yang bekerja datang ke ke restoran gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa dipikirkan bahwa oke, kita mengundang influencer laki-laki gitu, yang dia bisa mengundang komunitasnya, bisa mengajak komunitasnya untuk datang, seperti itu. Karena ini sudah sesuai sama targetnya. Berikutnya, Kang. Nah, ini, alasan utama untuk sosial media mungkin ini kayaknya dipengaruhi banget sama Covid ya. Jadi ternyata sekarang itu banyak orang ingin silaturahmi itu melalui sosial sosial media karena mungkin berjauhan. Terus juga, tapi dilihat dari situ banyak juga yang, eee, mencari produk mencari produk dengan tujuan membeli itu hampir 40%. Gitu. Jadi ini, penggunaan sosial media ini sudah cukup tepat ya. Saya juga ketemu manut Quran dari sosial media sih gitu, dari Instagram. Jadi memang, udah pas sih kayaknya gitu ya untuk melihat, mencari, komunitas ya, mengembangkan komunitas, dan networking dari sosial media sekarang. Ya, berikutnya, nah yang paling banyak dipakai, platformnya memang WhatsApp. Nah, pasti kan Bapak Ibu di sini WhatsApp-nya cukup banyak ya datanya, database-nya. Jadi jangan khawatir untuk melakukan promosi-promosi produk, promosi brand gitu kepada rekan-rekan yang ada di WhatsApp gitu atau WhatsApp grup. Saya sih, cuek aja sih kalau saya, selama itu nggak spam ya, nggak terus-terusan gitu tiap hari nawarin tuh juga orang bosen. Tapi kalau, sesekali gitu nawarin, "Eh, saya lagi ada produk ini nih, mau nggak?" Gitu, "Mau coba nggak?" Kayak gitu sih kayaknya nggak masalah sih gitu. Ini masih cukup tinggi WhatsApp penggunaannya di Indonesia. Instagram berikutnya, Facebook juga ternyata masih cukup tinggi. Ya, berikutnya, Kang. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau beli pasti senangnya free delivery itu ya, free ongkir gitu, free ongkir itu udah cukup senang. Kemudian ada kupon, ada diskon-diskon, itu juga biasanya ibu-ibu nih yang paling senang. Terus sekarang pasti kita juga baca kok review ya. Review dari customer. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya toko di, e-commerce atau di marketplace, sebisa mungkin diminta reviewnya dari yang beli gitu, minta dibuatin review. Karena review itu ternyata cukup membantu orang jadi lebih percaya sama kita gitu ya, lebih percaya sama kita. Terus, ini banyak sih, nggak apa-apa nanti bisa di-share. Kemudian berikutnya, Kang. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tanya, apa sih yang masih laku gitu ya, masih laku di marketplace misalnya secara digital, bisa dilihat di sini angkanya Bapak Ibu udah, elektronik itu masih yang paling tinggi, menduduki tempat pertama ternyata. Kemudian berikutnya adalah hobi, toys, DIY itu ya, mainan gitu atau misalnya, yang berhubungan sama, kegiatan-kegiatan memperkaya skills itu juga cukup tinggi di marketplace gitu. Kemudian, yang angka berikutnya itu, fashion masih cukup tinggi, kemudian furniture itu juga, tinggi angkanya, setelahnya adalah,
kosmetik ya, healthcare sama makanan gitu. Kenapa makanan jadi turun? Kemarin data ini cukup tinggi makanan waktu zaman Covid, itu menempati posisi ketiga dia. Sekarang dia turun kalau untuk orang udah balik bisa makan di restoran lagi, bisa belanja sendiri gitu. Jadi udah mulai menurun kalau yang di, online-nya. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha makanan, sebaiknya offline-nya sekarang dinyalain lagi gitu, dikencengin lagi karena, di online udah mulai menurun, orang sekarang udah pengen keluar dari rumah soalnya gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu pandangan baru juga. Ya, berikutnya Kang. Oke. Nah, next aja nggak apa-apa Kang? Oke. Jadi kita pada saat kita punya usaha, kita mau memikirkan, satu kegiatan marketing, kita harus buat memang sedetil mungkin gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak kebayang nih mau bikinnya seperti apa, bikin aja dulu paling tidak 1 bulan ke depan, punya planning-nya mau ngapain gitu. Misalnya, sekarang baru mau usaha jualan misalnya snack-snack kecil gitu ya, snack-snack untuk makanan yang bisa dijual dengan cepat ya, gitu. Misalnya banyak kan yang sekarang bisa beli, makanan yang di grosiran itu, terus kita di-packing ulang terus kita jual dengan, udah pastinya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang, simpel dulu. Misalnya kita siapin dulu, packaging-nya, kita siapin dulu sumber kita mau belinya makanan atau snack-snack tersebut dari mana, vendornya siapa, suppliernya siapa, kita mau punya merek seperti apa gitu ya, mau jualannya sistemnya gimana, apakah mau titip ke warung atau mau titip ke, mmm, ketitip ke teman gitu ya dari sistem reseller dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipikirkan, dibuat sedetail mungkin meskipun hanya 1 bulan ke depan. Dan kita mulai dengan langkah-langkah kecil aja Bapak Ibu, nggak usah mikir dulu, "Wah ini harus cepat dapat untung, gimana," gitu. Nanti aja dulu gitu kita pikirkan, dan kita harus optimis gitu ya. Kan diajarin ya di sini gitu, di grup kita bersama Kang Udin bahwa kita harus optimis, harus percaya gitu, harus tawadu sama apa yang disiapkan sama Allah untuk kita gitu. Jadi, meskipun kita sudah menyiapkan planning-planning tersebut, tetap kita harus yakin bahwa, usaha itu nanti hasilnya yang menentukan adalah Allah gitu. Jadi itu sih yang saya juga dulu punya, jadi curhat nih, saya juga dulu sama tuh, pengen cepet, pengen semuanya serba, menghasilkan gitu, pengen membuktikan diri kepada keluarga, dan teman-teman gitu. Akhirnya, malah jadi nggak bener gitu, malah jadi ke mana-mana dan, saya harus menghadapi kenyataan pahit kemarin, pada saat Covid, jadi drop gitu semuanya, kegiatan-kegiatan itu. Ya memang mungkin Allah juga melihat ya gitu bahwa ini kamu boleh nih seperti ini gitu. Jadi harus yakin sama apa yang disiapkan sama Allah gitu. Tapi harus percaya Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan insya Allah ada jalan yang terbaik yang dikasih sama Allah. Berikutnya Kang. Nah, eee, langsung aja yang berikutnya. Nah ini, branding itu bukan hanya sekedar kita punya logo, kita punya Instagram, kita punya sosial media gitu ya, yang udah ada logonya udah bagus, atau misalnya bajunya kita sudah dikasih label, atau packaging kita sudah ada packaging yang keren dan, bagus gitu. Branding itu nantinya akan menjadi suatu, pencitraan kita gitu di depan masyarakat, di depan publik. Nah, jadi kita harus, selalu memberikan, vibrasi positif juga terhadap branding ini gitu ya, terhadap brand kita dan bahkan terhadap produk-produk kita gitu. Eee, Banyak banget gitu yang, saya temukan teman-teman UMKM itu, eee, yang saya perhatikan gitu ya, kalau sudah sekalinya memberikan vibrasi yang negatif terhadap brand-nya sendiri gitu ya, begitu ketemu saya aja gitu misalnya, "Aduh Bu, saya jualan lagi nggak bagus nih."